Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirani Khairunisa dari kelas fase F7 akan menjelaskan terkait tugas geografi tentang potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Simak videonya sampai habis. Membahas tentang potensi sumber daya alam, keberadaan sumber daya alam yang sangat amat kaya di Indonesia menjadi modal penting dalam menyejahterakan atau memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup manusia. Kekayaan alam tersebut dapat kita temui di alam Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kehutanan. Hamparan lahan luas dalam kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya hayati disebut hutan. Manfaat hutan sendiri secara umum terbagi menjadi dua, yaitu mampu menjaga keberlangsungan hidup berbagai vegetasi yang memiliki daun lebar, dan tentunya keseluruhan bagian hutan memiliki peran pada keberlangsungan hidup manusia. Jenis hutan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu hutan sabana, hutan lumut, hutan hujan tropis, hutan mangrove, hutan musim, hutan hujan pegunungan, dan lainnya. Simak pembahasan tentang seluruh jenis hutan di slide selanjutnya. Masuk ke slide ketiga, terkait hutan hujan tropis dan hutan musim. Hutan hujan tropis memiliki berbagai variasi tumbuhan yang berada di daerah yang kering dengan ketinggian 1.200 mdpl dengan curah hujan minimum sebesar 1.750 mm sampai 2.000 mm. Hutan ini berada pada daerah kering dengan ketinggian 1.200 mdpl di dataran rendah, dengan tanah yang subur tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lalu yang kedua yaitu hutan musim atau monsun. Hutan ini terdapat campuran pada daerah yang memiliki curah hujan tahunan sekitar 1.500 hingga 4.000 per tahun yang juga disebut dengan hutan musim. Jumlah bulan kering berkisar 4-6 tahun. Pada musim kering, pohon akan beradaptasi sehingga menjadi gugur daunnya. Hal ini terjadi agar pohon dapat tetap hidup dan berkembang. Jenis pohon yang terdapat pada hutan musim diantaranya meliputi jati, kesambi, bilang, bungut, dan delingsem, yang mana hutan musim juga terdapat pada wilayah bagian tengah Indonesia, yaitu Jawa dan Nusa Tenggara. Pada halaman keempat, menjelaskan tentang hutan hujan pegunungan. Hutan ini memiliki pohon yang senantiasa hijau dan tidak pernah menggugurkan daunnya. Selain itu, hutan ini memiliki kerapatan tumbuhan yang tinggi. Contohnya, rasa mala, pinus, damar, dan jemuju. Hutan ini berada pada wilayah Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Jenis hutan ini terbagi menjadi 3 subzona, yaitu submontana 1.000 sampai 1.500 mdpl, yang kedua montana 1.500 sampai 2.400 mdpl, dan subalpin lebih dari 2.400 mdpl. Pada halaman kelima menjelaskan tentang hutan sabana dan hutan rawa. Hutan sabana merupakan jenis hutan dengan mayoritas tumbuhan berupa semak belukar dan diselingi padang rumput serta tanaman berduri. Pada jenis hutan ini terdapat tumbuhan yang mampu tumbuh meskipun dengan curah hujan yang rendah, sekitar kurang dari 1.200 mm per tahun. Kemampuan tersebut dikarenakan tumbuh-tumbuhan dapat menyimpan air. Contoh tumbuhan tersebut yaitu Leguminosae, Caesalpinae, Euphorbiaceae, dan kaktus. Hutan sabana sendiri tepatnya berada di Flores, Timur, dan Sumba. Yang kelima yaitu hutan rawa. Hutan ini ditumbuhi pohon berakar lutut dengan tunas yang selalu terendam dan memiliki tanah aluvial yang bergenang air tawar. Pohon di hutan rawa memiliki tajuk berlapis yang mencapai ketinggian 50 hingga 60 meter. Contoh tumbuhannya seperti pohon jalutung, rengas, resak, serta ramin. Hutan ini berada di sepanjang pantai timur Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Pada halaman ke-6 menjelaskan tentang hutan mangrove dan hutan gambut. Formasi hutan khas tropika adalah jenis hutan mangrove. Hutan mangrove sendiri terdapat di pantai berlumpur, sedikit berpasir, dan tentunya tenang. Pohon yang mendominasi pada hutan ini yaitu bakau. Tersebar di pantai Sumatera, Papua, Jawa, Bali, Maluku, dan Kalimantan.
Hutan gambut memiliki daerah beriklim yang terbagi antara tipe A dan tipe B, yang mana memiliki tanah organosol atau histosol, yang artinya adalah tanah yang berasal dari sisa tanaman di daerah genangan air seperti rawa, sehingga terjadi pembusukan yang kurang sempurna. Tipe tanah organosol ini banyak ditumbuhi hutan gambut. Hutan gambut sendiri memiliki pH dengan rata-rata 3,5 sampai 4,0 dan selalu digenangi air tawar secara periodik. Hutan ini tumbuh di tumpukan bahan organik dan keberlangsungan hidupnya tergantung pada hujan. Hutan ini tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Riau atau Sumatera, dan Kalimantan Tengah. Jenis yang terakhir yaitu hutan lumut. Banyaknya lumut yang tumbuh menutupi muka tanah dan batang pohon disebut hutan lumut. Hutan ini ada pada daerah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl serta berada di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, fungsi hutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, hutan produksi, yang dimana hutan ini menjadi kawasan produksi hasil hutan seperti kayu, rotan, dan gaharu. Yang kedua, hutan konservasi, yang mana maksudnya adalah hutan yang memiliki fungsi utama sebagai pemeliharaan keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya. Dan yang terakhir yaitu hutan lindung, berfungsi untuk mengatur jalannya lingkungan agar mengurangi dampak bencana alam. Lalu gambar yang terdapat pada layar merupakan bentuk nyata dari sumber daya kehutanan yang ada di Indonesia, dimulai dari hutan hujan tropis, hutan musim, hutan hujan pegunungan, hutan sabana, hutan rawa, hutan mangrove, hutan gambut, dan yang terakhir adalah hutan lumut. Tidak hanya kehutanan, tapi sumber daya alam di Indonesia juga terdapat kelautan. Wilayah Indonesia sendiri memiliki sebagian besar berupa perairan dengan luas laut mencapai 5,9 juta kilometer. Indonesia juga tentunya berada di nomor 2 dengan garis pantai terpanjang, yaitu 95.161 kilometer setelah Kanada. Kelautan sendiri terbagi menjadi potensi sumber daya alam laut yang dapat diperbarui dan potensi sumber daya laut yang tidak dapat diperbarui. Potensi yang dapat diperbarui berupa potensi hutan mangrove, perikanan, lamun, dan terumbu karang. Sedangkan potensi yang tidak dapat diperbarui merupakan tambang dasar laut, yaitu berupa aluminium, mangan, tembaga, dan sebagainya. Potensi sumber daya juga terdapat pada bidang pariwisata. Pariwisata sendiri adalah aktivitas wisata yang didukung dengan sarana-prasarana untuk kepentingan hiburan atau kepentingan pribadi. Potensi pariwisata sendiri diuraikan menjadi 3, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Pembangunan destinasi wisata Indonesia terbagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama, 50 destinasi pariwisata nasional atau DPN ditetapkan ada pada 34 provinsi di Indonesia. Yang kedua, 80 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN tersebar pada 50 destinasi pariwisata nasional atau DPN. Kawasan strategis pariwisata nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai wilayah pariwisata atau memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata nasional. KSPN sendiri memiliki potensi dengan memberikan pengaruh baik kepada 2 atau lebih aspek lainnya. Aspek tersebut meliputi budaya, pertumbuhan, ekonomi, daya dukung lingkungan, keamanan, dan pertahanan. Pada halaman ke-12 ini menjelaskan tentang potensi sumber daya alam mengenai tambang. Pertambangan sendiri adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari kulit bumi. Wilayah Indonesia yang terletak di pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menjadikan wilayah Indonesia berpotensi dalam sumber daya tambang. Akibatnya, di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali gunung berapi. Gunung berapi mengandung magma yang keluar dari perut bumi, sehingga mengandung banyak sekali berbagai logam berharga. Logam inilah yang menjadi potensi tambang menjadi berlimpah. Berdasarkan wujudnya, barang tambang dibedakan menjadi 3, yaitu gas, cair, dan padat. Gas berupa gas bumi, padat berupa batu bara, nikel, biji besi, dan bauksit, dan
wujud cair berupa minyak bumi. Tadi sudah dijelaskan tentang potensi sumber daya alamnya, maka di halaman ke-14 ini akan memulai tentang pembahasan sebaran sumber daya alam yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang diawali dengan kehutanan. Berdasarkan jenisnya, hutan yang tersebar di seluruh Indonesia adalah dimulai dari hutan hujan tropis tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim atau monsun tersebar pada wilayah bagian tengah yaitu Jawa dan Nusa Tenggara. Hutan hujan pegunungan tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hutan sabana tersebar di Sumba, Flores, dan Timur. Hutan rawa tersebar di sepanjang pantai timur Papua, Sumatera, dan Kalimantan. Hutan mangrove atau hutan payau tersebar di wilayah pantai Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Maluku, dan Papua, dan hutan gambut tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Papua, Riau, dan Kalimantan Tengah. Serta yang terakhir yaitu hutan lumut tersebar di wilayah dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lalu selanjutnya yaitu mengenai sebaran kelautan. Sebaran sumber daya kelautan Indonesia dimulai dari sebelah barat Sumatera yang terdapat ekoregion Samudra Hindia. Sebelumnya ekoregion itu apa gitu ya. Jadi ekoregion itu adalah kumpulan komunitas alam yang berbeda secara geografis namun memiliki kesamaan pada spesies dan dinamika ekologinya. Ekoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa, ekoregion Selat Malaka, ekoregion Laut Natuna, ekoregion Selat Karimata, ekoregion Laut Jawa, ekoregion Laut Sulawesi, ekoregion Selat Makassar, ekoregion Perairan Bali dan Nusa Tenggara, ekoregion Teluk Tamini terletak di antara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, ekoregion Laut Halmahera, ekoregion Laut Banda, ekoregion Laut Banda di sebelah timur Sulawesi, ekoregion Laut Bandar di sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone, ekoregion Laut Seram dan Teluk Bintuni, ekoregion Samudra Pasifik di utara Papua, ekoregion Teluk Cendrawasih, dan ekoregion Laut Arafura. Pada halaman ke-17 menjelaskan tentang persebaran pariwisata di Indonesia, dimulai dari Sumatera, yang terdapat Taman Nasional Gunung Leuser, Danau Laut Tawar, Rantau Prapat, dan lain-lain. Lalu ada Jawa, berupa Tangkuban Perahu, Maribaya, Pangandaran, dan lain-lain. Lalu ada Bali, berupa Pantai Kuta, Legian, Danau Batur, dan lain-lain. Kalimantan, Pantai Pasir Panjang, Lambung Mangkurat, Istana Kesultanan Sambas, dan lain-lain. Nusa Tenggara, Gunung Tambora, Taman Komodo, Danau Kelimutu, dan lain-lain. Sulawesi, Pantai Losari, Tona Toraja, dan Danau Tondano. Papua, Danau Sentani, Pantai Korean, Pulau Raja Ampat, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu persebaran tambang. Sumber daya ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, dimulai dari minyak bumi dan gas bumi tersebar di Sumatera, Riau, dan Jawa. Batu bara tersebar di Kalimantan dan Sumatera, nikel tersebar di Maluku Utara, biji besi tersebar di Jawa Tengah, Sumatera, dan Lombok, dan yang terakhir yaitu bauksit tersebar di Kalimantan, Bangka Belitung, dan Riau. Itulah materi tentang potensi sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.